Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik sekalian. Halo bro, sobat semua, pencinta gitar. Kita ketemu lagi pada arpeggio yang bagian kelima. Tadi itu adalah bagian arpeggio yang sudah saya mainkan yang kelima. Jadi kira-kira itulah bentuk arpeggio yang akan kita pelajari pada saat sekarang. Tetap semangat. Mari kita lihat dalam pembahasan berikut ini. Bagian yang ditandai ini adalah bagian yang akan kita mainkan sebagai, ya, kita perbesar dulu agar kelihatan jelas. Jadi ini adalah bagian yang akan kita mainkan sebagai arpeggio tingkat kelima atau bagian yang kelima. Ini adalah nadanya nada G, ini nada E, E-nya sama seperti di sini. Ini nada C, C-nya di sini. Jadi jangan disangka menurun seperti ini adik-adik, dikira menurun pula C-nya, ya. Artinya menurun dan maksudnya jangan dikira talinya di sini, tali 2, bukan. Ini tetap sama dengan C yang pada arpeggio keempat, dia akan merupakan nada yang sudah terletak atau nada yang sudah pasti di tali 5 gitu. Ini juga di tali 5. Baik, sekarang kita akan membahas permasalahan arpeggio tingkat kelima. Ini dia, yang dikasih warna biru ini adalah arpeggio tingkat kelima. Ya. Sekarang kita coba memainkan, perhatikan tangan kirinya, tidak ada perubahan. Penjarian tangan kirinya sama dengan penjarian arpeggio yang biasa. Nah, tetap seperti ini. Ya. Jadi kalau kita mainkan secara lambat seperti ini. Ulang lagi ya. Diulangi lagi. Ya, udah pindah dia ke D. Ke ya, C lagi. B. Itu dia. Jadi kalau kita dengarkan bunyinya persis sama. Oke. Sekarang kita coba mengikuti. Itu dia. Kita coba mengikuti sekali lagi. Itu dia. Jadi jelas tangan kiri ini biasanya saya kasih angka-angka di sini. Sekarang tidak perlu lagi dikasih angka-angka. Saya anggap adik-adik sudah mulai memahami, ya. Ini adalah C, ini dia, ini E, ini dia, ini G, sudah jelas tali lepas, tali ketiga. Ini C lagi, ini dia. Ini G tali lepas, ini E. Ini dia. Oke. Selanjutnya ini E, tali lepas, tali 1. Ini C, ini dia. Dan ini G. Ya, ini G, tali lepas. Dan ini E lagi, tali lepas. Ini C, tali 2 di fret pertama. Dan ini C juga di fret ketiga, tali 5. Dan ini tetap G. Ini D, tali keempat, tali lepas. Dan ini B, ini dia. Selanjutnya ini D, ini dia, ya. Ini G, tali ketiga lepas. Ini D, tali keempat lepas. Ini F, ini dia, tali 1 di fret pertama. Terus ini D, di tali 2, ini dia, ya. Jelas ya, di sini 1,
Sini 1, ya. Yang 2 ini. Terus G kali lepas. Ini F, ulang. Ini D, ini B. Ini dia. Jadi penjarian sebelah kiri ini sama. Jadi kalau kita mainkan dari awal, dari bagian yang C ini, dia seperti ini. Ulang. Begitu. Ya. Bisa dicek suaranya sama. Ya, itu dia. Oke. Jika kita iringi, itu dia. Persis sama. Jadi sistem penjarian itu saya anggap adik-adik sudah mulai paham di bagian arpeggio ini. Ulang-ulanglah ini arpeggio pertama sampai arpeggio ke 5. Ya, ini adalah arpeggio kelima yang kita tandai ini. Ya. Oke. Ya, ini dia adalah arpeggio yang kelima. Sekarang saya coba memainkan lagi. Perhatikan tangan kirinya. Itu dia. Jadi sekarang tangan kanannya. Ya, perhatikan petikan tangan kanannya. Ya, agak saya miringkan sedikit biar kelihatan proses tangan kanannya. Itu dia. Jika kita mainkan proses tangan kanannya. Saya akan perlihatkan secara lebih jelas proses tangan kanan agar bisa dipraktekkan ya. Nah, ini dia proses tangan kanan. Diperlambat lagi. Itu diulangi. Diulangi. C, B, C, B. Ya, itu dia. Jadi itu yang harus adik-adik latih terus menerus. Ya, sekarang kita coba lagi memainkan tangan kanan dengan tangan kiri agar adik-adik bisa memahaminya.
Itu dia, tangan kiri dan tangan kanan. Jadi sekiranya adik-adik sudah memahami ini, maka proses tangan kanan dan tangan kiri ini hanya akan terbentuk jika terus dilatih dan terus dilatih. Jadi bisa dia menyatu antara bagian yang pertama dengan bagian yang kelima. Jadi saya contohkan sekali lagi. Ini dia. Itu terus diulang-ulang ya. Ya. Jika adik-adik sudah mulai memahami bagian yang pertama sampai bagian yang kelima, maka adik-adik harus mulai mengangsur-angsur menghafalnya dan memainkannya setiap hari agar bisa ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi seperti ini bentuknya. Bunyi bassnya harus keluar ya. Itu dia. Jadi bagian pertama sampai bagian yang kelima. Saya ulangi. Jadi jika bertanya, Bang, apakah dalam latihan itu harus sempurna betul? Nggak apa-apa, salah sedikit nggak apa-apa. Terus saja, ulang sampai adik-adik terbiasa. Nanti tangan kiri ini akan terasa agak sakit karena selalu berada pada fret, tapi itu biasa sampai dia sudah kebal ya, jari ini sudah sedikit kuat jika menahan senar ini, dan itu biasanya akan beriringan dengan tangan kanan yang sudah mulai lancar. Jadi adik-adik akan bermain luwes. Begitu. Oke, siap adik-adik. Sampai di sini dulu materi kita tentang arpeggio yang kelima, dan semoga adik-adik tetap bersemangat. Kita ketemu lagi pada materi selanjutnya. Saya akan masuk ke dalam tangga nada natural. Insya Allah pada materi selanjutnya kita akan masuk dalam tangga nada natural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses. Bentuk tangan kiri dari arpeggio yang kelima tetap sama dengan arpeggio yang sesudah atau yang sudah kita pelajari sebelum ini. Jadi bunyinya seperti ini. Itu dia. Oke, ini adalah tangan kanan dari arpeggio yang kelima.
Jadi jika dimainkan tangan kiri dan tangan kanannya seperti ini. Itu dia. Oke, itu adalah bentuk jika dimainkan secara keseluruhan arpeggio dari yang pertama sampai yang kelima. Selamat mencoba. Oke adik-adik, tetap semangat dan terus berlatih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.